Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita dalam keadaan sehat-sehat selalu. Oke, baik. Hari ini insya Allah saya akan membuat satu tutorial tentang cara instalasi RStudio, yang mana video ini saya buat untuk menyelesaikan tugas saya di mata kuliah statistik dan probabilitas. Oke, baik. Langsung saja kita masuk ke cara instalasi RStudio-nya. Kita run. Saya sekarang langsung menginstalnya karena untuk download saya pertama sudah download di Google, maka sekarang saya hanya menampilkan yaitu cara instalasi dari RStudio ini. Next. Nah, di sini tempat penyimpanan folder dari RStudio ini. Bila kawan-kawan ingin menyimpan di tempat lain, boleh juga, tinggal klik di browser. Akan tetapi saya suka sering menyimpan di program folder zip, program files RStudio, maka saya memilih ini. Next. Install. Kita tunggu beberapa menit. Oke, selesai, finish. Sekarang kita buka aplikasi RStudio yang sudah kita install. RStudio. Open. Nah, ini adalah tampilan RStudio. Karena saya memakai laptop teman saya, yaitu laptop Revit. Saya akan menghapus beberapa file yang sudah dibuat oleh teman saya. Nah, saya terhapus environment-nya. Baik, RStudio ini adalah tempat bahasa pemrograman R, yang mana bahasa pemrograman R itu yaitu bahasa pemrograman dan perangkat lunak untuk analisis statistik dan grafik. R dibuat oleh Ross Haka dan Robert Gitleman di Universitas Auckland, Selandia Baru, dan kini dikembangkan oleh R Development Core Team. Nah, itu sekilas tentang RStudio. Saya ada sedikit membuat catatan untuk belajar tentang RStudio ini atau bahasa R. Kita masuk terus. Yang pertama, karena sering di bahasa pemrograman itu dengan Hello World, hari ini kita mengetik tentang Hello World. Hello World. Jeda lah kan drop. Jadi Ada pun jeda drop video drop temu Hello World drop. Pak jeda. Ada. Baik, sekarang kita masuk ke dalam RStudio-nya. Langsung saja kita ketik atau kita melakukan output pemrogramannya atau codingannya. Di bahasa R sangat simple, karena biasa kalau kita belajar di Java itu harus memakai sistem outprint. Sedangkan di R itu hanya dengan tanda kutip. Contoh, kita ketik hello world. Nah, kita enter. Nah, di sini jelas outputnya hello world. Kemudian sekarang kita akan membuat sebuah data atau tipe data. Karena di dalam bahasa R itu tidak memiliki tipe data dan tidak mempunyai tipe data seperti integer, string, itu tidak ada di dalam bahasa R. Kalau di bahasa Java jelas kita buat integer, string nama, integer, angka. Nah, sedangkan di bahasa R langsung saja kita buat datanya. Contoh nama.
jangan lupa tanda kutip ideal, enter. Nah, sekarang di dalam values atau environment tulis nama Maulidil. Contoh selanjutnya usia. Nah, kenapa di angka 21 ini tidak saya berikan tanda kutip? Karena ini merupakan tipe data string. Nah, jadi tipe data integer atau numerik, makanya tidak saya berikan tanda kutip. Dan sekarang kita masuk ke dalam vektor. Kita sini membuat data angka 1 sama dengan, kita buat 2 1 3 5. Oke, ada sedikit kesalahan, mungkin boleh kita lihat catatan. Rupanya saya lupa menuliskan kata-kata si. Nah, kenapa bisa error tadi? Karena si ini adalah kunci dari vektor ini. Ini memang harus wajib kita cantumkan si silu angka. Nah, sekarang kita enter. Nah, baru mau data angka 1 2 1 3 5 gitu. Kemudian kita buat data angka 2. Data angka 2. Kita bola 1 3 2 5 supaya rapi, kita buat spasi saja. Nah, di sini kita ganti saja menjadi 4 lah. Saya enter. Dan sini jelas mengeluarkan data angka 2 1 3 2 4. Nah, kalau di Java itu dihitungnya dari 0 seperti di array. Itu dari angka 0 1 2 3. Sedangkan di bahasa R langsung dengan kata 1 2 3 dan 4. Nah, contoh saya ingin menampilkan data angka 1. Data angka 1 ini. Saya tinggal menuliskan data angka berapa. Kita hitung sini 1 2. Saya tulis 2. Maka otomatis yang keluar adalah error data, karena tidak saya buat 1, data angka 1 tulis 2, maka otomatis akan keluar nilai 1. Nah, akan keluar 1. Begitu juga misal kita akan menuliskan dari 1 sampai angka 3 ini, tinggal kita tulis data angka 1 sama dengan atau titik 2 3 enter, maka jelas akan keluar 2 1 dan 3. Misal data angka 1 dan angka 2 kita tambahkan, tinggal kita tulis data angka 1 sama juga seperti Java, yaitu plus data angka 2 enter, otomatis akan bertambah 2 tambah 1 3, 1 tambah 3 4, 5, 3 tambah 2 5, 5 tambah 4 9. Nah, itu adalah beberapa codingan atau sintak-sintak dari vektor. Nah, misal kita ingin mengecualikan ini, menampilkan semua ini, tapi kita buat pengecualiannya di pertama. Nah, itu juga bisa kita ambilkan. Kita buat saja data angka 1 tanda kutip tanda kurung, kita min 3. Karena yang ingin kita hilangkan yaitu angka 2 ini atau pengecualian angka 2, maka dia di urutan pertama. Kita tulis min 1, kita enter. Nah,
maka yang akan ditampilkan 1, 3, dan 5. Nah, selanjutnya kita akan membuat data memanggil dari yang terkecil. Nah, ini dia. Kita memakai rumus sort. Kita buat saja sort list data angka 1. Ini kita panggil dari yang terkecil. Nah, maka akan keluar. Sedangkan di environment ini 2, 1, 3, 5 tidak dibuat aturan dari yang terkecil. Kalau kita telah tulis dengan rumus sort, maka dia akan keluar dengan 1, 2, 3, 5, mengurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, sebaliknya kita akan membuat dari yang terbesar ke yang terkecil. Tinggal kita tulis sort data angka decreasing. Oke, kita buat true. Nah, otomatis dia akan mengeluarkan dari angka yang terbesar. 5, 3, 2, 1. Oke. Nah, teman-teman, kalau teman-teman ingin menghapus salah satu data environment yang ada di dalam tabel ini, bisa juga kita tinggal menekan RAM atau kepanjangan dari remove, tanda kurung, kita pilih data mana yang ingin kita hapus. Saya akan menghapus data angka 2. Ingat, saya tulis data angka 2. Saya enter. Nah, dengan otomatis data angka 2 ini akan menghilang. Dan juga bila kita ingin menghapus konsol atau history yang ada yang telah kita tulis ini, kita tinggal menuliskan Ctrl plus L. Nah, Ctrl L. Oh ya teman-teman, untuk pagar ini adalah komentar. Jadi kalau kita tulis komentar ini tidak akan dibaca oleh bahasa R atau RStudio. Jadi kalau kita ketik Ctrl L, maka history yang sudah kita tulis ini akan terhapus. Saya klik saja Ctrl L. Nah, dengan otomatis semua historisnya terhapus. Sekian dari saya Maulidil Fathahsyah dari Prodi Teknologi Informasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.